Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sambung sandi. Selamat datang kepada peserta VCT kelompok 1 dan instruktur Bu Ilma Zulit ST, dan yang terhormat Miss Afra Fitriani, MPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana. Kami kelompok 1 di sini akan mempresentasikan VCT dengan tema apa sih itu CTS dan mind mapping. Pertama saya akan memberitahu aturan VCT kelompok 1. 1. Kameranya dinyalakan. 2. Dimohon peserta absen di absensi yang sudah kami sediakan. 3. Mic dinonaktifkan saat semua sesi kecuali saat sesi pertanyaan. Kita di sini beranggotakan 5 orang. Mau tahu siapa aja? Kita ada Rahma Ajeng Aulia sebagai moderator, Sahia Raya Rudiansyah sebagai presensi digital, Denta Kusuma Dharma sebagai flyer designer, Mikael Alendika Sonjaya sebagai presenter, dan saya Zaki Firzatullah Novisyabari sebagai host. Bisa diserahkan ke moderator. Ya baik, terima kasih Zaki atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Miss Afra selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana, yang terhormat kepada Ibu Ilma Zulia ST selaku instruktur dan pembina gugus 4, dan teman-teman semua yang berbahagia. Gimana? Masih pada semangat ya untuk webinar hari ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Ajeng Aulia selaku moderator pada webinar hari ini mengenai CTS dan mind mapping. Saya akan memaparkan rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari presenter kita yang bernama Mikael Alendika Sonjaya, yang lahir di Bogor pada tanggal 26 Januari 2007, lulusan sekolah dari SMP Mardi Waluya. Ada juga Zaki selaku host, Sakia selaku presensi digital, dan Denta selaku flyer designer. Nanti Mikael akan membahas mengenai buku CTS atau catat tulis susun dan memapping. Pasti kita semua pernah merasa kesulitan kan dalam memahami dan mengingat suatu materi. Alhasil belajar kita jadi tidak optimal dan mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Nah, mapping ini bisa jadi salah satu solusinya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama untuk Mikael dipersilahkan. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke materinya. Bisa di next. Pertama, kita akan masuk ke materi CTS. CTS merupakan singkatan dari catat, tulis, dan susun. Buku CTS adalah buku yang berfungsi mencatat secara otomatis yang akan dilakukan oleh otak dan apa yang pernah tercatat dalam otak. Buku CTS biasa digunakan untuk menulis materi, tugas, catatan kecil, atau hal-hal lainnya yang berbentuk tulisan. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah sebuah teknik yang menggabungkan otak bagian kanan dan kiri untuk menerima berbagai macam ide baru. Visual yang dibuat dalam mind map dapat membantu kamu untuk mengatur informasi yang baru diterima dan menentukan tema besar yang ada di dalam pembahasan tersebut. Setelah menentukan tema besar, mind mapping dapat membantu kamu dalam menguraikan rincian dari tema tersebut dan memahami konsepnya secara menyeluruh. Sekarang kita lanjut ke tujuan dari mind mapping. Tujuan utama dari mind mapping sendiri adalah agar siapapun yang menggunakan metode ini dapat memahami materi secara menyeluruh, bukan sebagai hafalan saja. Maka dari itulah mind mapping kerap digunakan dalam dunia profesional, umumnya adalah untuk keperluan meeting dan sesi brainstorming. Dan sekarang kita masuk ke jenis-jenis mind mapping. Yang pertama ada flow map. Dikutip dari AirDrawMind, flow map bagus untuk merumuskan atau membuat formula kumpulan data dan berbagai prosedur, terutama yang membutuhkan detail rinci. Yang kedua ada bubble map. Mind mapping jenis ini bertujuan untuk menjabarkan ide utama dari suatu konsep.
Dan yang ketiga ada bridge map efisien, digunakan untuk mendefinisikan dua konsep yang berbeda dan hubungan antara keduanya. Yang keempat ada tree map atau biasa disebut diagram pohon. Adalah jenis mind map untuk kategorisasi data yang kamu punya dan ingin dikelola. Dan yang terakhir kita masuk ke manfaat mind mapping. Manfaat mind mapping yang pertama adalah meningkatkan daya ingat. Dengan membuat mind mapping akan memudahkan Anda untuk mengingat dan menemukan gambaran dari sebuah informasi secara utuh. Yang kedua adalah menjadi lebih produktif. Manfaat dari mind mapping selanjutnya adalah memudahkan kamu dalam mengatur berbagai tugas. Anda dapat memprioritaskan terlebih dahulu tugas mana yang harus dikerjakan, lalu menetapkan tujuan yang harus Anda capai. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Saat proses tersebut berlangsung, proses tersebut merangsang kerja dari otak kanan manusia. Karena itu manfaat yang dapat diperoleh dari mind mapping adalah dapat meningkatkan kreativitas setiap penggunanya. Dan manfaat yang keempat adalah membantu proses pembelajaran mind mapping dapat digunakan. Mind mapping dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran Anda menjadi lebih mudah dan tidak membosankan. Oke, baik. Terima kasih Mikael atas materi yang sudah disampaikan. Bagaimana bermanfaat sekali bukan materinya? Sebelum saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi presensi bagi yang belum. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic lalu tanyakan secara langsung dengan menyebutkan namanya. Silakan. Ya, maaf ya teman-teman tadi ada kendala sedikit. Oke, kira-kira segitu saja yang saya bisa ambil dari materi CTS dan mind mapping ini. Boleh nih kalau ada yang ingin melontarkan pertanyaan, kita kasih kesempatan. Izin bertanya. Ya, Bagaimana cara penggunaan model mind mapping yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang efektif? Oke. Sebentar ya, ini pertanyaannya kita tampung dulu. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Apa tidak ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Miss Afra boleh tanya? Iya, Wi. Oke, pertanyaan Miss Afra. Bagaimana ketika kalian atau grup ini mempelajari tentang catat tulis susun dan mind mapping? Apakah kalian sudah pernah tahu sebelumnya? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Miss. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Baik, Ya, silahkan. silakan, Baik, Iza. silakan. Dari sekian banyak jenis-jenis mind mapping yang tadi sudah diberikan, mind mapping manakah yang paling efektif dan efisien untuk digunakan? Terima kasih. Baik, berikan kami waktu untuk berdiskusi menemukan jawabannya. Sambil menunggu, silahkan untuk mengisi presensi bagi yang belum ya. Ya, oke. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mila. Caranya yaitu sesuaikan dengan mood Anda dan tergantung jenis pekerjaan apa yang Anda kerjakan.
Dan untuk pertanyaan kedua dari Miss Afra, sangat memberi ilmu baru dan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dan untuk pertanyaan ketiga, jenis bubble map karena lebih banyak opsi untuk mengisi. Sudah jelas dengan jawabannya atau masih ada yang kurang? Sudah, terima Baik, kasih. apa sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, baik. Ya, baik. Sesi tanya jawab ditutup. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan telah diberikan. Silahkan kepada presenter untuk memberikan closing statement-nya. Untuk Mikael dipersilahkan. Baik. Ya, terima kasih untuk Bu Ilma, Miss Afra, dan para audiens yang telah mendengarkan dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, Jadi, izinkan saya untuk membuat kesimpulan bahwa buku CTS dan mapping dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif dengan melibatkan kedua belah otak siswa sehingga siswa akan lebih memahami materi yang diberikan oleh guru. Selesai sudah webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini sampai selesai. Saya minta maaf atas segala kekurangannya dari awal hingga akhir. Jalan-jalan ke kota Kediri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Zaki selaku host. Silahkan. Jadi bisa disimpulkan CTS sama mind mapping bisa menambah ilmu kita. Seperti kata Tony Buzan, the mind map will change your life. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita di kemudian hari. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok satu. Terima kasih untuk kelompok satu. Mungkin ada masukan dari Miss Afra untuk teman-teman di kelompok satu. Silakan, Miss. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya masih katanya. Kalau di sini masih ada. Bisa di close. Bisa di close dulu ini share screen-nya. Oke. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Bu Ilma ya yang sudah menjadi atau yang sudah mendampingi anak-anak selama VCT dan hari ini juga sudah ikut mendampingi anak-anak supaya bisa berkarya ya dengan maksimal. Saya yakin sudah dipersiapkan dengan baik walaupun mungkin ada kekurangan sana sini, tapi saya yakin teman-teman mungkin di sekolah sebelumnya belum pernah atau mungkin yang sudah pernah, tapi di sini kalian harus sudah mulai terbiasa seperti ini.
baik yang modelnya VCT maupun nanti kegiatannya secara offline di kelas. Ya, Bu Ilma yang saya hormati, mungkin untuk koreksinya, karena ini kelompok pertama ya, di sesi pertama, istilahnya yang tampil pertama kali hari ini, pasti deg-degan nggak? Deg-degan, Bu. Deg-degan? Deg-degan, Bu. Ya, nervous ya, pasti. Kemudian bingung harus seperti apa, harus ngomong apa. Mungkin buat kelompok lain nanti bisa dilatih sambil di kaca atau pura-pura ngomong di depan laptop nanti ya. Kemudian kalau agak bingung mau ngomong apa boleh dicatat terlebih dahulu supaya nanti mudah untuk berbicara ya, supaya kalian tidak gugup atau supaya nggak grogi atau supaya tidak diem aja. Ya, buat teman-teman kelasnya sebisa mungkin aktif untuk bertanya, ya, supaya kalian terbiasa untuk berbicara di depan umum. Ya, kemudian tadi ada host, moderator, kemudian yang tampil kelompok, supaya nanti di kelompok lain juga bisa aktif lagi, ya, yang bertugas nanti saling support teman-teman kelasnya ya. Jadi kalian jangan takut di momen ini, justru kalian harus bisa mengeluarkan istilahnya kemampuan kalian ya. Kalau yang tidak terbiasa berbicara tadi dilatih, boleh bersama grupnya atau masing-masing di depan laptop dilatih supaya nanti di bagian masing-masing atau per kelompoknya tidak grogi lagi. Ya, atau bisa sama Bu Ilma ya didampingi dulu sebelum tampil. Tapi hari ini sangat luar biasa teman-teman yang tampil sudah mencoba. Ya, kekurangan ini itu terbiasa. Tapi bagaimana kalian bisa mengambil pelajaran hari ini, baik pelajaran yang disampaikan tentang CTS dan mind mapping, tapi pelajaran pengalaman saat kalian mengikuti VCT hari ini. Good job buat kalian, terima kasih ya. Tetap semangat, kader Sama-sama, Bu. bangsa. Terima kasih, Miss. Ya, kalian luar biasa sudah mempersiapkan, pasti begadang ya kan, pasti Bu Ilma diganggu-ganggu nih. Ya, liburan weekend kalian juga jadi harus mempersiapkan ini, tapi saya yakin ini semua untuk kesuksesan kalian semua atau kesuksesan kita bersama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Ya, kalian luar biasa sudah mencoba. Ya, kemudian semoga semakin sukses untuk kelompok-kelompok berikutnya ya yang akan tampil nanti, dan intinya kalian jangan pernah takut ya, tapi terus latihan, terus belajar ya supaya kalian lebih pinter lagi, lebih cerdas lagi. Oke. Itu saja Bu Ilma, terima kasih. Saya sudah Baik. ikut berpartisipasi di kelompok ini ya. Baik. Terima kasih banyak Baik, Miss Bu, terima Afra kasih. atas masukannya, Sama. atas supportnya untuk anak-anak dari gugus 4 ini. Terima kasih Miss. Terima kasih, saya izin live duluan ya. Ya, Miss. Terima kasih Lanjutkan ya, sama Miss. film. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman. Boleh stop recording ya.